Aku tidak pernah menyangka, perjalanan pulang sepulang kerja akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu, pengemudi ojek online yang mengantarku tiba-tiba menolak melewati gang yang setiap hari kulalui. Katanya hanya satu, "Bu, jangan lewat situ malam ini." Awalnya kupikir dia hanya ingin memutar jalan agar ongkosnya lebih mahal. Tapi sebelum pergi, dia menatapku dengan wajah pucat lalu berkata, "Kalau di rumah ada CCTV, tolong lihat rekamannya malam ini juga." Aku benar-benar tidak mengerti maksudnya. Sampai akhirnya aku membuka rekaman CCTV di rumah. Dan yang kulihat di layar membuat seluruh tubuhku gemetar. Pria yang paling kupercaya, suamiku sendiri, ternyata menyimpan rahasia yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Saat itu aku baru saja keluar dari minimarket sambil memeluk kantong belanja di dada. Langit sudah gelap, tetapi gerimis tipis masih turun, membuat jalanan memantulkan cahaya lampu seperti kaca basah. Jam di ponselku menunjukkan pukul 21.47. Aku menghela napas panjang. Hari itu melelahkan. Lembur di kantor membuat tubuhku nyaris tidak sanggup berdiri. Yang kupikirkan hanya satu, segera sampai rumah, mandi air hangat, lalu tidur di samping suamiku, Bayu. Aku membuka aplikasi ojek online dan menekan tombol pesan. Biasanya tidak sampai 5 menit sudah ada yang menerima. Namun malam itu terasa berbeda. Beberapa pengemudi membatalkan pesanan. Baru setelah hampir 10 menit, seorang pengemudi bernama Arman menerima orderku. Aku berdiri di bawah kanopi minimarket sambil memperhatikan hujan yang semakin rapat. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti tepat di depanku. "Bu Siska?" "Iya, Pak." Aku mengenakan helm lalu naik ke jok belakang. Motor melaju perlahan meninggalkan area pertokoan. Jalan raya masih cukup ramai meski sudah hampir pukul 10 malam. Aku bersandar sedikit, mencoba memejamkan mata karena lelah. Beberapa menit kemudian, aku membuka mata lagi ketika merasa arah motor berubah. Aku mengenali jalan menuju rumahku. Seharusnya kami tetap lurus hingga lampu merah berikutnya. Tetapi pengemudi itu justru menyalakan sein dan berbelok ke arah lain. "Pak, bukannya lurus ya?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Baru beberapa detik kemudian ia berkata tanpa menoleh, "Jangan lewat situ malam ini." Aku mengernyit. "Kenapa?" "Pokoknya jangan." Jawabannya singkat. Aku menoleh ke layar ponsel. Aplikasi memang menunjukkan rute berubah, tetapi selisih waktunya hanya 2 menit lebih lama. Tidak ada pemberitahuan jalan ditutup ataupun kemacetan. "Ini muter ya, Pak?" "Iya." "Tapi kenapa?" Ia kembali diam. Entah mengapa, diamnya justru membuat tengkuku merinding. Aku bukan tipe orang yang mudah panik. Namun ada sesuatu dari nada suaranya yang terdengar seperti sedang menahan sesuatu. Motor terus melaju melewati jalan yang sama sekali tidak kukenal. Di kanan kiri hanya deretan ruko yang sudah tutup dan gudang-gudang besar. Lampu jalan banyak yang mati. Sesekali hanya terdengar suara hujan mengenai seng. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Dalam hati aku mulai mengingat fitur berbagi perjalanan kepada keluarga. Hampir saja kukirim lokasi kepada Bayu, tetapi kurungkan. Bayu pasti sedang tidur. Besok ia harus berangkat kerja pagi. Aku tidak ingin membuatnya khawatir hanya karena aku terlalu banyak berpikir. Beberapa ratus meter kemudian, pengemudi itu kembali bicara. "Bu?" "Iya." "Kalau boleh saran, nanti sampai rumah jangan langsung tidur." Aku menegang. "Maksudnya?" "Coba lihat dulu sekitar rumah." Aku menelan ludah. "Memangnya ada apa?" Ia menggeleng pelan. "Saya nggak enak kalau harus ngomong." Jawaban itu membuat jantungku berdetak semakin cepat. Aku mulai memperhatikan wajahnya melalui kaca spion kecil di stang motor. Tatapannya lurus ke depan. Ekspresinya bukan seperti orang yang sedang bercanda, melainkan seperti seseorang yang sedang menyimpan beban. Hujan mulai reda ketika kami memasuki kawasan tempat tinggalku. Namun lagi-lagi ia tidak mengambil jalan yang biasa kulewati. Ia memilih memutar lewat jalan belakang perumahan. "Pak, rumah saya lewat depan." "Saya tahu." "Lalu kenapa lewat sini?" Ia menghela napas panjang. "Karena saya nggak mau ibu lewat gang itu malam ini." Aku membeku. Gang itu? Gang kecil yang selalu kulewati setiap pulang kerja karena memang menjadi akses tercepat menuju rumah. Aku memandang ke arah depan.
Dari kejauhan, ujung gang itu masih terlihat. Gelap. Lampunya mati. Motor tetap melaju tanpa mendekatinya. Beberapa menit kemudian aku diturunkan sekitar 100 meter dari rumah. Aku turun sambil melepas helm. "Terima kasih, Pak." Pengemudi itu menerima helmku, tetapi tidak langsung pergi. Ia menatapku beberapa saat sebelum akhirnya berkata lirih, "Bu, kalau di rumah ada CCTV, tolong lihat rekamannya malam ini juga." Aku mengernyit. "CCTV? Iya. Kenapa memangnya?" Ia tampak ragu, lalu hanya menggeleng. "Saya harap saya salah." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat motornya menghilang di balik tikungan. Aku berdiri sendirian di depan rumah. Lampu teras menyala. Pintu tidak terkunci. Padahal setiap kali aku pulang malam, Bayu selalu menguncinya dari dalam dan menungguku mengetuk. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa enggan melangkah masuk. Perasaan itu datang begitu saja. Seolah rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman, tiba-tiba menyimpan sesuatu yang tidak ingin kulihat. Saat itu aku berdiri beberapa detik di depan pintu, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang kurasakan hanyalah akibat kelelahan. Mungkin Bayu lupa mengunci pintu. Mungkin ia sedang mandi. Atau mungkin ia tertidur di sofa sambil menungguku pulang. Aku menarik napas panjang, lalu mendorong pintu perlahan. "Mas, aku pulang." Suaraku menggema pelan di ruang tamu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya dengungan kulkas dari arah dapur dan suara tetesan air hujan yang masih jatuh dari talang. Aku melepas sepatu sambil memandang sekeliling. Rumah tampak rapi seperti biasa. Tidak ada barang yang berantakan. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja masuk secara paksa. Namun ada satu hal yang langsung membuatku berhenti melangkah. Lampu ruang keluarga menyala. Padahal setiap malam Bayu selalu mematikannya untuk menghemat listrik. Itu kebiasaannya sejak kami baru menikah. Aku tersenyum tipis, berusaha menertawakan pikiranku sendiri. Kayaknya aku memang kecapean. Aku berjalan menuju kamar. Pintunya terbuka sedikit. "Mas." Kosong. Tempat tidur sudah dirapikan. Bantal Bayu bahkan tersusun rapi seperti belum pernah dipakai. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat pesan terakhir darinya. "Hati-hati pulangnya ya. Kalau sudah sampai kabarin." Pesan itu dikirim sekitar pukul 8 malam. Aku membalas singkat. "Aku sudah di rumah." Centang 2 langsung muncul. Namun Bayu tidak membalas. Aku mencoba menelepon. Nada sambung terdengar beberapa kali. Lalu panggilanku ditolak. Aku mengernyit. Baru beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk. "Lagi kerja. Nanti telepon balik." Aku memandang layar cukup lama. Kerja? Bukankah tadi pagi Bayu bilang ia mendapat jadwal libur malam? Ia bahkan berjanji akan memasak makan malam untuk kami. Aku mencoba mengingat percakapan pagi tadi. Tidak, aku tidak salah dengar. Ia memang mengatakan akan berada di rumah. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tanpa sadar aku teringat ucapan pengemudi ojek online. "Kalau di rumah ada CCTV, tolong lihat rekamannya malam ini juga." Aku menoleh ke sudut ruang tamu. Di sana terpasang monitor kecil yang terhubung dengan kamera CCTV di halaman depan, garasi, dan pintu samping rumah. Sistem itu dipasang Bayu 6 bulan lalu setelah rumah tetangga kami sempat kemasukan pencuri. "Aman buat kamu kalau aku lagi dinas," katanya waktu itu. Tanganku mulai terasa dingin. Aku duduk di depan monitor dan menyalakannya. Layar menyala perlahan. 4 tampilan kamera muncul bersamaan. Halaman depan tampak kosong. Garasi juga kosong. Pintu samping terkunci. Tidak ada sesuatu yang aneh. Aku mengembuskan napas lega. Mungkin memang aku terlalu takut. Namun sebelum mematikan monitor, aku teringat bahwa sistem CCTV juga menyimpan rekaman beberapa hari ke belakang. Aku membuka menu pemutaran ulang. Jam digital muncul di sudut layar. Aku memilih rekaman malam ini. Pukul 20. Layar memperlihatkan halaman rumah yang sepi. Aku mempercepat rekaman. Pukul 20.15. Pukul 20.30. Pukul 20.41. Lalu seseorang muncul dari ujung jalan. Aku langsung mengenalinya. Bayu. Ia berjalan santai menuju rumah sambil sesekali melihat ke belakang. Aku tersenyum lega. Tuh kan, memang tadi di rumah. Namun senyumku perlahan menghilang. Bayu tidak masuk lewat pintu depan. Ia justru berjalan ke arah samping rumah. Ke area yang tidak langsung terlihat dari jalan.
Aku memindahkan tampilan ke kamera samping. Di sanalah semuanya mulai terasa aneh. Bayu berdiri di depan pintu samping. Bukan untuk masuk. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Sekitar 1 menit kemudian, seorang pria datang dari arah gang belakang. Pria itu memakai jaket gelap dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Mereka berjabat tangan, lalu berbicara cukup lama. Sayangnya CCTV tidak merekam suara. Aku memajukan rekaman beberapa detik. Bayu tampak menerima sebuah amplop coklat. Tanganku refleks menggenggam sisi meja. Apa itu? Pria bertopi itu kemudian menunjuk ke arah jalan depan rumah, seolah memastikan keadaan sekitar aman. Bayu mengangguk. Beberapa saat kemudian keduanya masuk melalui pintu samping yang selama ini jarang kami gunakan. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada seorang pun keluar. Aku mempercepat lagi rekaman. 18 menit kemudian, pria bertopi itu keluar sendirian. Tangannya kini tidak membawa apa-apa. Ia berjalan cepat menuju gang belakang dan menghilang dari jangkauan kamera. Sedangkan Bayu tidak pernah terlihat keluar. Padahal ketika aku pulang tadi, rumah dalam keadaan kosong. Aku menghentikan rekaman. Dadaku terasa sesak. Kalau Bayu memang ada di rumah setelah pukul 8, lalu kemana ia pergi sebelum aku tiba? Dan yang lebih membuat bulu kuduku berdiri, mengapa ia memilih menggunakan pintu samping yang bahkan hampir tidak pernah kami buka? Saat itu aku memutar ulang rekaman itu untuk ketiga kalinya. Aku berharap mataku salah melihat. Aku berharap pria bertopi itu sebenarnya hanya kurir atau teman kerja Bayu yang datang sebentar. Namun semakin sering kutonton, semakin jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Bayu berkali-kali melihat ke arah jalan sebelum membuka pintu samping. Gerak-geriknya bukan seperti orang yang sedang menerima tamu. Lebih seperti seseorang yang memastikan tidak ada yang memperhatikan. Aku memundurkan rekaman beberapa detik. Kuhentikan tepat saat Bayu menerima amplop coklat. Aku memperbesar gambar. Hasilnya pecah. Wajah pria itu tetap tidak bisa dikenali karena tertutup topi dan masker. Tetapi ada satu hal yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Di pergelangan tangan kirinya tampak sebuah gelang anyaman berwarna merah dan hitam. Entah kenapa, gelang itu terasa tidak asing. Aku seperti pernah melihatnya. Hanya saja aku tidak ingat di mana. Aku memijat pelipis. Tenang, yes, jangan langsung berpikir macam-macam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin Bayu sedang membantu seseorang. Mungkin amplop itu berisi dokumen. Mungkin semuanya punya penjelasan yang masuk akal. Aku meraih ponsel dan menelepon Bayu sekali lagi. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu panggilanku kembali ditolak. Beberapa detik kemudian muncul pesan darinya. Masih rapat. Jangan begadang. Aku menatap layar cukup lama. Rapat? Kalau memang sedang rapat, mengapa ia sempat membalas pesanku hanya dalam hitungan detik? Dan jika benar sedang bekerja, siapa pria di rekaman CCTV tadi? Aku mengunci layar ponsel dengan kesal. Pandanganku kembali jatuh ke monitor CCTV. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sistem kamera kami tidak hanya merekam bagian luar rumah. Ada satu kamera lagi. Kamera yang mengarah ke garasi dalam. Bayu memasangnya sendiri beberapa bulan lalu karena motor kami pernah hampir dicuri. Tanganku bergerak cepat membuka daftar kamera. Layar berganti. Garasi tampak kosong. Aku menarik napas lega. Namun sebelum menutup rekaman, mataku menangkap sesuatu di sudut kiri layar. Ada sebuah pintu kecil menuju gudang belakang. Pintu itu terlihat terbuka beberapa sentimeter. Padahal aku yakin selalu menutupnya rapat. Aku memajukan rekaman ke pukul 20.42. Bayu dan pria bertopi masuk ke area garasi. Mereka tidak berhenti. Keduanya langsung menuju pintu gudang. Bayu membuka pintu itu. Lalu mereka menghilang di baliknya. Aku menunggu. 1 menit. 2 menit. 5 menit, 10 menit. Pria bertopi akhirnya keluar lagi. Sendirian. Ia menutup pintu gudang pelan-pelan. Kemudian berjalan meninggalkan rumah. Bayu tetap tidak terlihat. Aku spontan berdiri. Mataku beralih ke arah pintu yang menghubungkan ruang keluarga dengan garasi. Gudang itu berada tepat di belakang sana. Jaraknya hanya beberapa meter dariku. Aku menelan ludah. Rasa penasaranku jauh lebih besar daripada rasa takut. Dengan langkah pelan, aku mengambil sapu yang bersandar di dapur. Bukan karena merasa itu bisa melindungiku.
Aku hanya butuh sesuatu untuk digenggam. Aku membuka pintu menuju garasi. Udara dingin langsung menyambut wajahku. Lampu otomatis menyala. Motor Bayu tidak ada. Padahal menurut rekaman, ia datang mengendarai motor itu. Aku semakin bingung. Pelan-pelan aku berjalan menuju pintu gudang. Setiap langkah terdengar begitu jelas di tengah kesunyian malam. Tok, tok, tok. Aku berhenti tepat di depan pintu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Perlahan kudorong pintu itu hingga terbuka. Gudang tampak gelap. Aku meraih saklar lampu. Klik. Ruangan kecil itu langsung terang. Rak-rak berisi perkakas masih tersusun rapi. Kardus-kardus lama menumpuk di sudut. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengembuskan napas panjang. Baru saja aku hendak berbalik, mataku menangkap sesuatu di lantai semen. Ada jejak sepatu yang masih basah. Jejak itu tidak mengarah keluar, melainkan berhenti tepat di depan lemari besi tua yang menempel di dinding belakang gudang. Aku mengerutkan kening. Lemari itu sudah bertahun-tahun tidak pernah kami gunakan. Namun malam itu, pintunya tampak tidak tertutup rapat. Dan dari celah sempit di balik pintu lemari, samar-samar terdengar bunyi seperti getaran sebuah ponsel. Saat itu aku berdiri terpaku di depan lemari tua. Ruangan gudang kembali sunyi. Namun beberapa detik kemudian, getaran itu terdengar lagi. Bukan suara keras. Hanya dengungan pendek yang berasal dari balik pintu lemari. Aku menelan ludah. Tanganku yang memegang gagang sapu mulai berkeringat. Pelan-pelan kudorong pintu lemari itu. Engselnya berderit pelan. Di dalamnya tidak ada pakaian atau tumpukan barang seperti yang kubayangkan. Hanya beberapa kardus tua, koper usang, dan sebuah ponsel yang terus bergetar di atas rak paling bawah. Layar ponsel itu menyala. Ada pesan masuk. Aku tidak mengenali ponsel itu. Bukan milikku. Bukan juga milik Bayu. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Layar masih terkunci. Yang terlihat hanya sebagian isi pesan di notifikasi. Besok malam jangan sampai. Kalimatnya terpotong. Sebelum sempat kubaca lebih jelas, layar kembali gelap. Aku mencoba menyalakannya. Ponsel itu meminta kata sandi. Jantungku berdetak semakin cepat. Kalau ponsel ini bukan milik kami, mengapa disembunyikan di gudang rumahku? Aku menoleh ke sekeliling. Gudang itu terasa semakin sempit. Mataku kembali menyapu setiap sudut ruangan. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Lantai di depan lemari tampak berbeda. Warnanya sedikit lebih baru dibanding lantai di sekitarnya. Aku berjongkok. Ada bekas goresan tipis seperti lemari itu sering digeser. Padahal selama ini aku tidak pernah melihat Bayu memindahkannya. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Kusingkirkan kardus-kardus di samping lemari. Lalu perlahan kudorong lemari tua itu. Awalnya terasa sangat berat. Namun setelah bergeser beberapa sentimeter, aku langsung membeku. Di belakang lemari terdapat sebuah pintu kayu kecil. Warnanya hampir sama dengan dinding sehingga tidak terlihat jika lemari berada di tempat semula. Aku memandangi pintu itu tanpa berkedip. Selama 3 tahun tinggal di rumah ini, aku sama sekali tidak tahu ada pintu di balik lemari. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Pintu itu tidak terkunci. Aku membukanya perlahan. Udara lembab langsung menyembur keluar. Di baliknya ternyata bukan ruangan, melainkan lorong sempit yang hanya cukup dilewati satu orang. Lorong itu gelap. Hanya ada satu lampu redup di bagian ujung. Aku berdiri beberapa saat. Logikaku menyuruhku menutup pintu dan pergi dari sana. Tetapi rasa penasaranku terus mendorong langkahku. Aku menyalakan senter dari ponselku. Cahayanya menyapu dinding semen yang dipenuhi debu. Lorong itu tampak sudah lama ada. Namun lantainya justru bersih. Seolah baru saja dilewati seseorang. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah membuat dadaku semakin sesak. Beberapa meter kemudian lorong itu berakhir di sebuah pintu besi. Pintu itu sedikit terbuka. Dari celahnya terlihat cahaya lampu. Aku mendekat. Saat hendak mendorongnya, mataku menangkap sesuatu di lantai. Sebuah dompet kulit. Aku langsung mengenalinya. Itu dompet Bayu. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya masih ada kartu identitas, kartu ATM, dan foto kami berdua saat baru menikah. Tidak ada tanda-tanda dompet itu jatuh karena terburu-buru. Dompet itu justru terlihat seperti sengaja ditinggalkan. Aku mengangkat wajah ke arah pintu besi. Perlahan kudorong pintu itu sedikit lebih lebar. Di baliknya bukan jalan keluar, melainkan sebuah ruangan kosong dengan satu kursi logam di tengah.
Di atas kursi itu tergeletak jaket yang sangat kukenal. Jaket coklat milik Bayu. Tetapi, Bayu tidak ada di sana. Saat itu aku melangkah masuk ke ruangan kecil itu dengan napas yang terasa berat. Mataku terus menyapu setiap sudut. Selain kursi logam dan jaket Bayu, tidak ada apapun yang tampak mencurigakan. Ruangan itu kosong. Terlalu kosong. Aku mengambil jaket Bayu dari atas kursi. Masih tercium samar aroma parfum yang biasa dipakainya. Artinya, jaket itu belum lama ditinggalkan di sana. "Mas?" Suaraku lirih. Tidak ada jawaban. Aku membuka setiap sudut ruangan. Tidak ada pintu lain. Tidak ada jendela. Tidak ada tempat bagi seseorang untuk bersembunyi. Kalau Bayu memang masuk ke lorong ini, kemana dia pergi? Saat hendak keluar, cahaya senter mengenai sebuah benda hitam yang menempel di sudut langit-langit. Aku mengangkat kepala. Sebuah kamera CCTV kecil. Letaknya tersembunyi di balik pipa sehingga hampir tidak terlihat. Jantungku kembali berdegup kencang. Siapa yang memasang kamera di ruangan rahasia seperti ini? Aku mendekat. Di bawah kamera terdapat sebuah kotak perekam berukuran kecil. Lampu indikatornya masih menyala. Aku menekan salah satu tombol. Layar kecil di bagian depan ikut menyala. Beberapa rekaman tersimpan di dalamnya. Tanggalnya masih baru. Tanganku mulai gemetar saat membuka rekaman paling akhir. Gambar bergerak. Ruangan yang sedang kutempati terlihat dari sudut atas. Beberapa detik kemudian Bayu masuk. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti di rekaman CCTV luar rumah. Di belakangnya, pria bertopi ikut masuk. Keduanya berbicara. Aku tidak bisa mendengar isi percakapan mereka. Bayu tampak berkali-kali menggeleng. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah map hitam dan menyerahkannya. Bayu tidak langsung menerimanya. Ia justru mendorong kembali map itu. Perdebatan mereka terlihat semakin tegang. Tiba-tiba Bayu menunjuk ke arah pintu. Seolah menyuruh pria itu pergi. Pria bertopi itu tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan sesuatu di layarnya. Wajah Bayu langsung berubah. Tubuhnya terlihat kaku. Ia memandangi layar ponsel itu cukup lama. Lalu perlahan menundukkan kepala. Aku belum pernah melihat ekspresi Bayu seperti itu. Bukan marah. Bukan takut. Melainkan seperti seseorang yang tidak lagi memiliki pilihan. Pria bertopi itu memasukkan kembali ponselnya. Bayu akhirnya mengambil map hitam tersebut. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari ruangan. Rekaman berakhir. Aku memutar ulang sekali lagi. Kali ini aku memperhatikan setiap gerakan Bayu. Tatapannya beberapa kali mengarah ke kamera. Seolah ia tahu sedang direkam. Saat gambar hampir berakhir, Bayu melakukan sesuatu yang membuatku menahan napas. Ia sengaja menjatuhkan dompetnya ke lantai. Bukan karena tidak sengaja. Gerakannya pelan dan jelas. Setelah itu, ia melirik ke arah kamera sekali lagi sebelum keluar dari ruangan. Aku menghentikan rekaman. Dompet yang tadi kutemukan masih berada di tanganku. Bayu sengaja meninggalkannya. Seolah ingin memberiku petunjuk. Aku membuka kembali isi dompet itu. Kali ini aku memeriksa setiap lipatannya dengan lebih teliti. Di balik tempat kartu identitas, ada selembar kertas kecil yang terselip sangat rapi. Aku menariknya perlahan. Di atas kertas itu hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam. Jangan percaya siapapun yang datang sebelum jam 6 pagi. Aku membacanya berulang kali. Belum sempat kupahami maksud pesan itu, terdengar suara langkah kaki dari arah lorong. Pelan, semakin dekat. Seseorang sedang berjalan menuju ruangan tempatku berdiri. Saat itu aku langsung mematikan layar alat perekam. Ruangan mendadak terasa jauh lebih sunyi. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku menggenggam dompet Bayu dan secari kertas yang kutemukan di dalamnya. Kalimat itu kembali terlintas di kepalaku. Jangan percaya siapapun yang datang sebelum jam 6 pagi. Aku segera melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku. Sementara dompet Bayu kuselipkan di balik jaket yang masih kugendong. Langkah kaki berhenti tepat di balik pintu besi. Aku menahan napas. Perlahan, bayangan seseorang muncul di lantai. Lalu pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan seragam satpam perumahan. Wajahnya tampak terkejut melihatku. "Bu Siska?" Aku mengenalnya. Namanya Pak Darto. Sudah bertahun-tahun ia menjaga kompleks tempat kami tinggal. "Astaga, ibu ngapain di sini?" tanyanya. Aku masih berdiri tanpa menjawab.
Tatapanku justru mengarah ke jam tangan yang dikenakannya. Pukul 3:20. Masih jauh dari jam 6 pagi. Pesan Bayu membuatku sulit mempercayai siapapun. Pak Darto melangkah mendekat. Wah, saya cari ibu dari tadi. Rumah ibu terbuka. Aku mundur selangkah. Ah, Bapak tahu tempat ini? Ia mengangguk pelan. Dulu ruangan ini gudang lama sebelum rumah-rumah dibangun ulang. Jawabannya terdengar masuk akal. Namun ada sesuatu yang menggangguku. Kalau memang hanya gudang lama, mengapa lorong itu disembunyikan di balik lemari? Dan mengapa Bayu datang ke sini secara diam-diam? Pak Darto memandang sekeliling ruangan. Loh, kok jaket Pak Bayu ada di sini? Aku tidak langsung menjawab. Ia kembali melangkah mendekat. Waktu saya ronda tadi, saya lihat motor Pak Bayu keluar sekitar 1 jam yang lalu. Aku mengernyit. Keluar? Iya. Sendirian? Pak Darto terdiam sejenak. Kemudian menggeleng pelan. Seingat saya tidak. Dadaku kembali berdebar. Pak Bayu dibonceng? Bukan. Terus? Pak Darto seperti sedang berusaha mengingat. Ada mobil hitam berhenti di ujung jalan. Pak Bayu masuk ke mobil itu. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Mobil apa? Saya nggak sempat lihat mereknya. Kacanya gelap. Aku mencoba mencerna semua informasi itu. Di rekaman CCTV, Bayu masuk ke lorong bersama pria bertopi. Menurut Pak Darto, Bayu kemudian pergi menggunakan mobil hitam. Lalu mengapa ia meninggalkan dompet dan pesan untukku? Pak Darto kembali membuka suara. Bu, sebaiknya kita keluar dari sini. Kenapa? Saya kurang nyaman kalau terlalu lama di tempat ini. Nada bicaranya terdengar pelan. Ia beberapa kali menoleh ke lorong, seolah khawatir ada orang lain yang datang. Aku mengangguk. Kami berjalan meninggalkan ruangan. Sesampainya di lorong, aku tanpa sengaja menyorot dinding dengan senter. Ada beberapa goresan memanjang, seperti bekas benda berat yang sering dipindahkan. Di salah satu bagian dinding, tampak noda berwarna kecoklatan yang sudah mengering. Aku berhenti. Pak Darto ikut menoleh. Kenapa, Bu? Aku menggeleng pelan. Mungkin cuma karat. Kami melanjutkan langkah. Begitu keluar dari balik lemari tua, aku langsung menutup pintu rahasia itu. Lemari kudorong kembali ke posisi semula. Ruangan gudang kembali tampak seperti biasa. Seolah lorong itu tidak pernah ada. Pak Darto berdiri di dekat pintu gudang. Bu, saya antar ke rumah saja. Aku mengangguk pelan. Saat kami hendak keluar, mataku kembali tertuju pada ponsel asing yang tadi kutemukan di dalam lemari. Aku hampir melupakannya. Aku mengambil ponsel itu dan memasukkannya ke dalam tas. Mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka isinya. Baru beberapa langkah meninggalkan gudang, layar ponsel asing itu tiba-tiba menyala. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan video yang masuk dari nomor tanpa nama. Di layar hanya terlihat satu kalimat. Kalau kamu ingin Bayu tetap hidup, jangan putuskan panggilan ini. Saat itu tanganku membeku. Layar ponsel asing masih menampilkan panggilan video yang terus masuk. Kalimat itu seolah menahan napasku. Kalau kamu ingin Bayu tetap hidup, jangan putuskan panggilan ini. Aku saling berpandangan dengan Pak Darto. Ia ikut membaca tulisan di layar. Wajahnya langsung berubah tegang. Jangan diangkat, Bu. Aku menggenggam ponsel itu semakin erat. Kalau ini hanya jebakan, mengangkatnya bisa menjadi kesalahan besar. Tapi kalau benar berkaitan dengan Bayu, aku tidak punya pilihan. Aku menyentuh layar. Panggilan langsung terhubung. Beberapa detik pertama hanya terlihat gambar gelap yang bergoyang pelan. Lalu kamera perlahan menampilkan sebuah ruangan bercahaya redup. Dindingnya dari semen. Langit-langitnya rendah. Ruangan itu tampak asing. Belum sempat aku mengamati lebih jauh, seseorang muncul di depan kamera. Ia mengenakan jaket hitam dan penutup wajah. Hanya matanya yang terlihat. Bagus, katanya dengan suara tenang. Kamu datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Aku menahan diri agar suaraku tidak bergetar. Bayu di mana? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menggeser kamera ke arah lain. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Di sudut ruangan tampak seorang pria duduk di atas kursi. Kedua tangannya terikat. Kepalanya tertunduk. Meski wajahnya belum terlihat jelas, aku langsung mengenali pakaian yang dikenakannya. Itu baju yang dipakai Bayu saat berangkat dari rumah pagi tadi. Mas?
Aku spontan melangkah maju. Pria bertopeng kembali mengarahkan kamera ke wajahnya. Dia masih hidup. Aku mencoba mengendalikan napas. Apa maumu? Bukan saya. Lalu siapa? Ia terdiam beberapa saat. Lupakan pertanyaan itu. Aku mengepalkan tangan. Kalau kalian butuh uang, bilang saja. Pria itu menggeleng pelan. Masalahnya bukan uang. Jawaban itu justru membuatku semakin bingung. Kalau bukan uang, lalu apa tujuan mereka? Pria itu kembali berbicara. Bayu menyimpan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Itulah yang ingin kami pastikan. Aku benar-benar tidak mengerti. Selama ini Bayu hanyalah pegawai biasa. Ia tidak pernah bercerita memiliki masalah besar. Pria itu memandang lurus ke arah kamera. Dengarkan baik-baik. Besok pukul 9 pagi. Kamu datang sendirian. Jangan membawa polisi. Jangan memberitahu siapapun. Kalau melanggar, ia kembali mengarahkan kamera ke arah Bayu. Seseorang berdiri di belakang Bayu. Tangannya menempel di bahu suamiku. Bayu perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya. Ada luka kecil di pelipisnya. Namun yang membuatku hampir menangis adalah tatapannya. Bayu menggeleng pelan. Sangat pelan. Seolah sedang berusaha menyampaikan sesuatu tanpa diketahui orang di sekitarnya. Bibirnya bergerak. Tidak terdengar suara. Tetapi aku bisa membaca ucapannya. Jangan datang. Detik berikutnya layar kembali menampilkan pria bertopeng. Kami akan mengirim lokasi besok pagi. Sambungan langsung terputus. Aku masih memandangi layar yang kini gelap. Tanganku gemetar. Pak Darto berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Bayu memintaku untuk tidak datang. Namun orang-orang itu mengancam keselamatannya jika aku tidak mengikuti perintah. Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan baru masuk ke ponsel pribadiku. Nomornya tidak dikenal. Isinya hanya sebuah foto. Aku membuka foto itu. Tubuhku langsung membeku. Foto tersebut memperlihatkan halaman depan rumahku. Diambil beberapa detik yang lalu. Di sudut kanan foto, aku dan Pak Darto terlihat sedang berdiri di depan gudang. Artinya, sejak tadi ada seseorang yang mengawasi kami dari luar rumah. Aku menatap foto itu tanpa berkedip. Jarak pengambilannya tidak jauh. Paling belasan meter dari tempatku berdiri. Sudut pengambilannya mengarah tepat ke gudang belakang rumah. Artinya, orang yang memotret kami berada di sekitar halaman atau jalan kecil di samping rumah. Aku spontan mengangkat kepala. Mataku menyapu setiap sudut yang masih gelap. Tidak ada siapapun. Jalanan di depan rumah tampak lengang. Lampu taman hanya menerangi sebagian kecil halaman. Pak Darto. Aku menyerahkan ponsel itu kepadanya. Ia membaca isi pesan, lalu memperhatikan foto tersebut beberapa detik. Wajahnya langsung menegang. Orang itu masih di sekitar sini. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kalau begitu kita cari. Pak Darto buru-buru menggeleng. Jangan. Kenapa? Kalau dia berani mengirim foto ini, berarti dia ingin kita tahu kalau sedang diawasi. Dia sengaja menunjukkan keberadaannya. Tapi tidak ingin ditemukan. Aku terdiam. Ucapan Pak Darto masuk akal. Orang itu bisa saja sedang memperhatikan setiap gerakan kami. Aku kembali melihat halaman rumah. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa. Justru itu yang membuatku semakin gelisah. Kami masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Aku menutup semua gorden. Lampu ruang tamu kupadamkan agar bagian dalam rumah tidak terlihat dari luar. Pak Darto berdiri di dekat jendela sambil sesekali mengintip keadaan di luar. Apa ibu punya keluarga yang bisa dihubungi? Aku menggeleng. Orang tua sudah lama meninggal. Saudara? Ada, tapi tinggal di luar kota. Pak Darto mengangguk pelan. Ruangan kembali sunyi. Aku duduk di sofa sambil memandangi dua ponsel di atas meja. Ponsel pribadiku. Dan ponsel misterius yang kutemukan di balik lemari. Perhatianku kembali tertuju pada ponsel misterius. Aku mencoba menyalakannya lagi. Layar meminta kata sandi. Aku memasukkan tanggal lahir Bayu. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Tetap salah. Aku mengembuskan napas pelan. Rasanya mustahil membuka isi ponsel itu tanpa mengetahui kata sandinya. Tanpa sengaja jariku menyentuh bagian belakang ponsel. Ada tonjolan tipis pada pelindungnya.
Aku melepas pelindung itu perlahan. Di baliknya terselip secari kertas kecil yang dilipat sangat rapi. Tanganku langsung gemetar. Kubuka lipatan itu perlahan. Hanya ada 6 angka. 120.917. Aku memandang angka itu cukup lama. Tanggal, kode, atau kata sandi. Aku kembali menyalakan ponsel. 6 angka itu kumasukkan satu persatu. Layar langsung terbuka. Dadaku berdegup kencang. Halaman pertama yang muncul bukan daftar kontak atau pesan, melainkan sebuah aplikasi penyimpanan berkas. Di dalamnya hanya ada satu folder. Namanya sederhana. Untuk Siska. Napas terasa tercekat. Folder itu kubuka. Isinya hanya sebuah video berdurasi 2 menit. Aku menekan tombol putar. Beberapa detik pertama hanya terlihat wajah Bayu. Ia duduk sendirian di ruangan yang tidak kukenal. Tatapannya lurus ke kamera. Siska? Suara Bayu terdengar pelan. Kalau kamu sedang menonton video ini, berarti semua sudah berjalan lebih cepat dari yang kupikirkan. Air mataku mulai menggenang. Aku minta maaf karena selama ini harus berbohong. Aku melakukan semua ini supaya kamu tetap selamat. Bayu menundukkan kepala beberapa saat. Kemudian kembali menatap kamera. Dengar baik-baik. Siapapun yang nanti menghubungimu, jangan pernah percaya kalau mereka mengatakan aku korban. Karena sejak awal, Bayu belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Layar video mendadak dipenuhi garis-garis gangguan. Gambar membeku. Beberapa detik kemudian video berhenti total. Aku mencoba memutarnya kembali. Namun berkas itu sudah rusak. Yang tersisa hanya layar hitam. Aku menahan napas. Kalimat terakhir Bayu terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya kalau mereka mengatakan aku korban. Kalau Bayu bukan korban, lalu sebenarnya, siapa suamiku? Aku memutar video itu berulang kali. Setiap kali sampai pada kalimat terakhir, layar kembali membeku. Tidak ada bagian lain yang bisa diselamatkan. Seolah seseorang sengaja merusak rekaman itu setelah Bayu selesai berbicara. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Kepalaku terasa penuh. Selama 3 tahun menikah, aku mengenal Bayu sebagai pria yang sederhana. Ia berangkat kerja setiap pagi, pulang menjelang malam. Jarang membawa pekerjaan ke rumah. Jarang bercerita tentang urusan kantor. Aku menganggap itu hal yang wajar. Tapi malam ini, semua yang selama ini terlihat biasa mulai terasa seperti potongan-potongan teka-teki. Pak Darto masih berdiri di dekat jendela. Apa isi videonya, Bu? Aku menceritakan semuanya, tanpa mengurangi satu kata pun. Pak Darto mendengarkan dengan wajah serius. Begitu aku selesai, ia mengembuskan napas panjang. Berarti Pak Bayu memang sudah menyiapkan sesuatu. Maksud Bapak? Kalau seseorang sempat merekam pesan seperti itu, artinya dia sudah tahu akan terjadi sesuatu. Aku terdiam. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Kalau Bayu sudah tahu dirinya dalam bahaya, mengapa ia tidak pernah bercerita kepadaku? Tiba-tiba ponsel misterius kembali bergetar. Bukan panggilan, melainkan sebuah berkas baru yang masuk otomatis. Aku segera membukanya. Hanya ada satu foto. Foto seorang pria. Usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya tegas. Di bagian bawah foto terdapat sebuah nama. Rudi Hartono. Aku mengernyit. Nama itu sama sekali asing bagiku. Belum sempat aku bertanya-tanya, sebuah pesan kembali muncul. Temukan dia sebelum matahari terbit. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lain. Pak Darto ikut melihat layar ponsel. Bapak kenal orang ini? Tanyaku. Ia menggeleng. Belum pernah lihat. Aku memperbesar foto itu. Pria bernama Rudi mengenakan kemeja biru tua. Di belakangnya tampak sebuah papan nama bangunan. Sayangnya hanya sebagian tulisan yang terlihat. Huruf-hurufnya tidak utuh. Aku terus memperhatikan foto itu. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Di saku kemeja pria itu terselip sebuah pulpen berwarna merah. Pulpen yang sama pernah kulihat. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Beberapa detik kemudian ingatan itu muncul. Pulpen seperti itu pernah kubelikan untuk Bayu pada ulang tahunnya tahun lalu. Modelnya cukup unik karena terdapat ukiran kecil di bagian penutup. Aku membuka kembali foto-foto lama di ponselku. Tak butuh waktu lama hingga kutemukan foto Bayu saat meniup lilin ulang tahun. Di saku bajunya memang ada pulpen merah yang sama. Aku memperbesar gambar. Ukirannya tampak jelas.
Lalu kubandingkan dengan foto pria bernama Rudy. Ukirannya serupa. Aku menatap kedua foto itu bergantian. Mungkin saja hanya kebetulan. Namun di dalam hati, aku mulai merasa kedua pria itu saling mengenal. Bahkan mungkin pernah bertemu belum lama ini. Tepat ketika aku hendak menunjukkan temuanku kepada Pak Darto, terdengar suara mesin kendaraan berhenti di depan rumah. Kami saling berpandangan. Pak Darto segera mematikan lampu ruang tamu. Aku mendekati celah gorden dengan hati-hati. Sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di depan pagar. Modelnya mirip dengan mobil yang diceritakan Pak Darto sebelumnya. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria turun sambil membawa sebuah amplop coklat. Ia berjalan perlahan menuju teras rumah. Lalu meletakkan amplop itu tepat di depan pintu. Tanpa menekan bel. Tanpa melihat ke arah rumah. Beberapa detik kemudian ia kembali masuk ke mobil dan pergi meninggalkan rumah. Aku menunggu hingga lampu belakang mobil itu menghilang dari ujung jalan. Barulah aku membuka pintu perlahan. Amplop itu masih tergeletak di lantai teras. Namaku tertulis besar di bagian depannya. Untuk Siska. Jangan dibuka di dalam rumah. Aku membawa amplop itu keluar halaman. Aku berhenti tepat di bawah lampu jalan. Tanganku gemetar saat membuka perekatnya. Di dalamnya hanya ada sebuah flash drive dan selembar surat yang ditulis dengan tulisan tangan Bayu. Aku langsung mengenali tulisannya. Siska, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku gagal menghentikan semuanya sendirian. Maaf karena aku membuatmu hidup dalam kebohongan. Tapi satu hal yang tidak pernah bohong adalah cintaku kepadamu. Air mataku mulai jatuh. Aku melanjutkan membaca. Aku bukan pegawai kantor seperti yang selama ini kamu kenal. Selama beberapa tahun terakhir aku bekerja membantu aparat mengumpulkan bukti tentang jaringan pemerasan yang menyamar sebagai perusahaan keamanan. Mereka merekam, mengancam, lalu memeras banyak orang. Orang-orang yang datang ke rumah kita bukan penculik biasa. Mereka sedang mencari semua bukti yang kusimpan. Aku menutup mulutku. Pikiranku langsung kembali pada amplop coklat, lorong rahasia, dan ponsel yang kusimpan di dalam tas. Bayu ternyata sengaja membuatku tidak mengetahui semua itu agar aku tidak ikut menjadi target. Aku membaca bagian terakhir surat itu. Bukti terakhir ada di dalam flash drive. Kalau aku tidak bisa pulang, serahkan semuanya kepada polisi. Jangan mencariku sendirian. Hidupmu jauh lebih penting daripada rasa bersalahku. Aku menggenggam flash drive itu erat. Tiba-tiba aku teringat pada pesan video Bayu. Jangan percaya kalau mereka mengatakan aku korban. Kini aku mengerti maksudnya. Bayu bukan korban yang pasrah. Ia sedang menjalankan tugas yang selama ini harus dirahasiakan. Aku kembali masuk rumah. Pak Darto membaca surat itu tanpa memotong sedikit pun. Setelah selesai, ia mengangguk pelan. Kita tidak boleh menunggu pagi. Aku langsung mengambil semua barang yang berkaitan dengan kejadian malam itu. Ponsel misterius, flash drive, dompet Bayu, dan alat perekam dari ruangan rahasia. Kami berangkat menuju kantor polisi terdekat. Seluruh barang bukti langsung diserahkan kepada penyidik. Mereka memeriksa isi flash drive di hadapanku. Di dalamnya terdapat rekaman transaksi, daftar nama, foto pertemuan, hingga video yang memperlihatkan beberapa anggota jaringan sedang melakukan pemerasan. Salah satu wajah di dalam video membuatku terkejut. Pria bernama Rudy Hartono. Ia ternyata bukan korban, melainkan orang yang mengatur seluruh operasi. Penyidik saling berpandangan. Mereka segera menghubungi tim lain. Malam itu juga beberapa lokasi langsung didatangi. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu kabar tentang Bayu. Menjelang pagi, seorang penyidik menghampiriku. Waktu kami tiba, sebagian pelaku sudah melarikan diri. Dadaku kembali sesak. Tapi, aku langsung mengangkat kepala. Kami menemukan seseorang yang disekap. Air mataku langsung mengalir. Beberapa menit kemudian, Bayu dibawa keluar dari mobil ambulans. Wajahnya pucat. Pelipisnya masih diperban. Namun ia masih bisa berdiri. Begitu melihatku, ia tersenyum tipis. Aku berlari memeluknya tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Untuk beberapa saat kami hanya saling menangis. Aku minta maaf, bisiknya. Aku tahu. Hanya itu yang sanggup ku jawab. Beberapa minggu kemudian, polisi mengumumkan bahwa sebagian besar anggota jaringan itu berhasil ditangkap berdasarkan barang bukti yang disimpan Bayu. Sebagian lainnya masih diburu. Rumah kami juga diperiksa kembali.
Lorong rahasia di belakang gudang ternyata merupakan sisa bangunan lama yang dimanfaatkan jaringan itu sebagai tempat pertemuan tanpa sepengetahuan penghuni sebelumnya. Lorong tersebut akhirnya ditutup permanen. Kehidupan kami perlahan kembali normal. Bayu memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Ia berkata tidak ingin lagi menyimpan rahasia sebesar itu dariku. Aku tidak pernah menyalahkannya. Aku hanya meminta satu hal. Kalau ada apapun nanti, jangan biarkan aku menjadi orang terakhir yang tahu. Bayu mengangguk. Ia menggenggam tanganku erat. Malam demi malam berlalu. Gang kecil yang dulu selalu kulewati kini sudah kembali ramai. Namun setiap kali melintasinya, aku selalu teringat satu kejadian yang mengubah hidupku. Bukan karena pengemudi ojek online yang memaksaku memutar jalan, melainkan karena malam itu menjadi awal terbukanya semua rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang yang paling kucintai. Dan sampai hari ini, aku masih bersyukur karena memilih mempercayai firasatku malam itu. Kalau saja aku tetap melewati gang itu, mungkin aku tidak akan pernah mengetahui kebenaran. Atau mungkin, aku tidak akan pernah bisa bertemu Bayu lagi.